Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project requestan dari teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya ada buat post di tab komunitas YouTube saya ya. Nah, kalian di sana bisa komen ide dan saran kalian supaya nanti saya buatkan untuk projectnya gitu ya. Nanti jika ada bahan-bahannya, saya akan buatkan project tersebut gitu ya. Nah, saya juga buat grup di Telegram ya. Bagi teman-teman yang ingin gabung grup di Telegram, linknya ada di deskripsi ya. Kita ramaikan grup tersebut agar kita bisa lebih kreatif lagi dalam membuat suatu project Arduino gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan buat project requestan dari rumah komponen ya. Di sini projectnya deteksi suhu tampil di satu panel P10. Nah, di sini kita akan buat ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Nah, oke teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini pertama saya menggunakan Arduino Uno ya. Sini seperti ini. Nah, kemudian di sini saya menggunakan converter ya, converter DMD to Arduino. Lalu di sini pastinya ada sensor DHT11 ya. Atau kalian bisa menggunakan DHT tipe lainnya ataupun sensor suhu lainnya gitu ya. Nah, kemudian di sini penunjang dari sensor DHT-nya ya, resistor dengan nilai 10K ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada juga breadboard mini ya. Ini bukan breadboard biasa, breadboard mini ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa kabel jumper yang diperlukan ya. Kemudian di sini juga ada kabel DMD atau kabel panel P10-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu saja bahan-bahan yang diperlukan ya. Untuk rangkaiannya sebagai berikut, atau kalian bisa download, nanti linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, setelah kalian rangkai seperti ini, kita hubungkan Arduino ke komputer ya. Nah, oke, jika sudah, langsung saja kita ke komputer untuk memprogramnya. Oke, untuk di programnya nanti kalian bisa download ya, linknya ada di deskripsi. Nah, oke, sebenarnya sama aja ya library-nya yang saya pakai seperti pada video saya sebelumnya tentang counter barang ya. Nah, tapi di sini saya tambahkan library dari DHT ya. Nah, untuk settingan P10-nya masih sama ya. Font yang saya gunakan hanya mono ya, sebenarnya mono 5x7. Tapi di sini saya copy paste saja ya dari program sebelumnya ya. Dan panel yang dipakai sesuai request satu panel ya. Nah, untuk DHT-nya di sini saya menggunakan pin DHT di pin 2 ya. Dan tipe dari DHT-nya DHT11.
Nah, kemudian di sini sama kita buat char ya untuk buff ya, untuk mengambil data suhu dan kelembapan. Nah, di sini sama aja ya settingannya seperti di video sebelumnya. Untuk panel P10 di sini hanya saya tambahkan dht.begin ya untuk memulai memanggil pembacaan DHT ya, sensor DHT-nya. Nah, oke. Untuk di void loop-nya di sini sebenarnya sensor DHT itu suhunya dia ini ya, tipe datanya float ya. Nah, tapi setelah saya coba ya, itu dia tidak bisa menggunakan data float ya. Jika ditampilkan di sini, dia tidak bisa mengambil data float ya. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi kalau kita menggunakan DMD2 dia bisa ya. DMD2 itu bisa digunakan, tapi saya terbiasa menggunakan DMD3 ya. Jadi nanti teman-teman bingung ya, banyak sekali DMD tipenya gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan DMD3 saja ya, dengan catatan suhunya itu tidak dalam bentuk float, tapi berbentuk integer ya. Jadi nilai bulat dari suhunya ya, tidak berbentuk koma ya, tidak berbentuk desimal. Kalau ini ya ada komanya di belakang, biasanya 2 koma di belakang ya. Nah, di sini saya buat dia bulat saja ya dengan tipe data integer ya. Lalu kita set fontnya untuk mono 5x7 dan kita ambil datanya ya untuk buff suhu dari integer suhu C ya, yang diambil dari DHT read temperature ya. Kalau kalian ingin temperaturnya itu Fahrenheit ya, di sini Celsius ya. Nah, kalau kalian ingin Fahrenheit, kalian tinggal tambahkan saja true di sini ya. Nah, nanti dia akan jadi Fahrenheit. Tapi di sini saya akan menggunakan Celsius ya. Nah, kemudian di sini kita ambil data juga dari kelembapan ya. Oke, di sini saya print langsung ya, S di depannya untuk suhu dan H di depannya untuk kelembapan ya. Lalu setelah itu kita langsung print teksnya ya, draw text untuk buff suhunya dan juga untuk buff kelembapannya ya. Dan untuk koordinatnya tinggal disesuaikan keinginan teman-teman ya. Nah, di sini untuk ininya saya membuat seperti ini ya untuk koordinatnya. Oke, untuk ini settingan dari ininya ya, library-nya. Nah, jika sudah, di sini langsung saja kita upload untuk programnya ya. Sebelumnya di sini kita pilih tools, lalu kita pilih board yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Kemudian kita pilih portnya di COM15 ya, sini. Oke, jika sudah langsung kita upload programnya. Dan kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Oke, di sini proses uploadnya sudah selesai ya. Nah, bisa diperhatikan di panel P10-nya ya, sini. Sini sudah muncul untuk S ya, suhu di 37 derajat Celcius ya. Kemudian humidity-nya atau kelembapannya di 71% ya. Nah, di sini saya akan coba untuk saya kasih korek ya untuk di sensor DHT-nya ya. Nah, apakah suhunya akan bertambah? Kita akan coba ya. Ini saya akan panasi ya sedikit untuk sensor DHT-nya ya. Nah, kita lihat, perhatikan suhunya di 37 ya. Nah, kelembapannya sudah mulai berkurang ya, karena kalau dia panas kelembapan berkurang ya. Nah, sudah mulai naik untuk suhunya ya di 38. Kita akan terus, apakah masih bisa naik ya. Oke, humidity-nya makin turun ya.
Nah, suhunya naik lagi di 39 dan 40 ya. Saya rasa sudah cukup ya. Suhunya di 40 ya. Nah, nanti dia akan dingin kembali ya untuk sensor DHT-nya ya. Kita tunggu hingga turun kembali ya suhunya. Nah, di sini kita tidak menggunakan data float ya. Jadi kita buat bulat nilainya, bukan desimal ya. Karena nggak bisa kalau di DMD3. Tapi kalau kalian ingin dia datanya float ya, kalian menggunakan DMD2 ya, bisa ya. Saya udah coba tadi di DMD2 ya bisa. Tapi karena saya keseringan menggunakan DMD3, jadi saya menggunakan DMD3 saja ya, dengan mengorbankan tidak ini ya, suhunya tidak desimal ya, tapi bulat ya. Nah, dia mulai turun ya suhunya, dan humidity-nya atau kelembapannya naik ya. Oke, project hari ini cukup simple ya, seperti itu saja. Jangan lupa kalian bisa request ya di tab komunitas postingan yang saya buat ya, untuk ide dan saran teman-teman ya. Karena saya juga sedikit bingung ingin membuat project apa lagi ya. Mungkin kalian punya ide yang menarik, kalian bisa komen saja di tab komunitas ya. Nanti ide yang menarik, dan jika saya punya bahan-bahannya, nanti saya akan buatkan project tersebut. Oke. Nah, kemudian kalian juga bisa join nanti ya di grup Telegram yang saya buat ya. Jadi kita berdiskusi bersama-sama di Telegram. Karena saya mendapat banyak pesannya di Telegram ya, dari teman-teman semua yang antusias terhadap project-project Arduino ya. Jadi saya buatkan grup ya untuk berdiskusi. Jadi kalian tidak bertanya terus gitu ya, nanti jawabannya sudah ada di grup tersebut gitu ya, kalau sudah ada yang bertanya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti linknya ada di deskripsi ya, kalian bisa join di grup tersebut. Kita bersama-sama membangun kreativitas di dunia Arduino ya. Oke, mungkin demikian ya video dari saya. Semoga kalian bisa membuat sendiri di rumah project ini ya. Dan sampai jumpa di video saya lainnya. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.